semua, selamat datang di video perdana MGB Channel. Di video pertama ini, kita bakalan seru-seruan, tapi berbeda dari yang lain. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya channel ini dapat kita bentuk. Di video perdana ini, kita akan berbincang-bincang dengan salah satu teman saya yang katanya memiliki kemampuan khusus yang tak dimiliki oleh orang lain. Penasaran? Sebelum itu, saya beri waktu kalian yang belum subscribe dan like channel ini agar selalu berbagi informasi dan hal-hal menarik lainnya agar tidak ketinggalan di video berikutnya. Oke, jika sudah, mari kita langsung berbincang dengan narasumber kita. Oke, jika sudah, mari kita berbincang dengan teman saya. Halo Kak. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Halo semua. Gimana nih kesibukannya? Untuk kesibukannya sekarang ini, karena kita sekarang mengalami pandemi COVID-19, jadi saya sebagai masyarakat yang peduli, saya menjalankan anjuran dari pemerintah buat stay home. Karena ini salah satu untuk mencegah penularan COVID-19. Jadi kalian semua harus jaga jarak. Intinya social distancing, oke? Dan jangan lupa pakai masker. Nah, gitu teman-teman. Ada apa nih kira-kira? Kebetulan kakak di sini. Ya. Ini saya ingin mengetahui pengalaman kakak tentang sosok tak kasat mata nih Kak. Oh iya, boleh, silakan. Sejak kapan bahwa kakak bisa merasakan dan melihat sosok tak kasat mata tersebut? Nah, kalau ditanya dari sejak kapan nih, sebenarnya ceritanya itu panjang sekali itu. Dimulai dari saya kecil, umur sekitar 8 tahun, berada di kelas 3 SD. Di situ saya mengalami jatuh sakit. Dikarenakan apa? Katanya sih, kata ibu saya sakit dikarenakan waktu itu saya pergi ke salah satu tempat. Kalau bahasa Bangkanya itu kolong, kalau bahasa Indonesianya itu seperti danau gitu, sungai dan lain sebagainya gitu kan. Nah di situ tanpa disengaja saya menemukan salah satu ikan yang memang kelihatannya biasa saja gitu kan. Nah sebagai anak kecil itu kan rasanya itu pengen tahu apa ya, kayak pengen taunya itu kuat, penasaran, pengen ngambil ikan gitu kan. Jadi saya bersama teman saya ada 2 orang, ditambah saya 3 gitu kan. Jadi di situ saya ambil. Nah nggak tahu kenapa keesokan harinya saya itu sakit. Sebenarnya ketiga orang itu tuh sakit, cuma yang parah itu saya karena ikan tersebut berada di rumah saya. Gitu. Jadi dari situ saya sakit, ke dokter beberapa kali dan ternyata divonis tidak ada sakit apa-apa gitu. Jadi ibu saya panik karena sakit itu terus meningkat dan akhirnya mendengar dari inisiatif saudara yang lainnya, dibawalah saya ke salah satu orang yang mungkin mengerti hal-hal di luar kesehatan medis gitu. Intinya orang yang bisa gitu kan. Jadi ketika berobat, orang tersebut bilang ke ibu saya bahwa saya ini nakal gitu loh. Nakal dalam artian apa gitu? Nakal dalam artian ketika itu saya mengambil hak yang bukan hak saya gitu. Nah dari situ tuh muncullah banyak hal gitu kan. Tapi dari kelas 3 SD itu saya belum melihat 100% gitu, melihat wujud mereka gitu. Yang saya lihat cuma ya sekedar bayangan, sekedar halusinasi dan lain sebagainya.
Awalnya sih saya merasa enjoy aja gitu kan, karena ya tahu sendiri kalau anak kecil mungkin nggak tahu apa-apa gitu kan. Pasti. Jadi eh, lama lama kelamaan, nah beralihlah ke SMP. Nah di SMP saya banyak sekali mendapatkan bulian dari teman-teman gitu. Tapi di situ tidak berpengaruh besar bagi diri saya. Dan kemudian ketemulah titik tempuhnya di mana saya mulai merasakan atau mulai menyadari bahwa saya memiliki kemampuan ini gitu. Nah sejak duduk di bangku SMA gitu, karena di SMA itu banyak sekali hal-hal yang di luar pikiran saya gitu kan. Yang awalnya saya dibully, dikata-katain, di situ saya mengalami depresi yang sangat luar biasa dan timbullah halusinasi gitu loh. Dari halusinasi itu saya banyak sekali menghayal saya punya teman gitu loh. Saya punya teman, saya punya saudara-saudara di belakang saya yang mungkin nggak semua orang itu bisa lihat gitu loh. Tapi waktu itu saya nggak tahu bahwa mereka itu adalah makhluk tanda kutip gitu loh. Jadi di situ setelah saya lulus SMA, saya itu mulai terbuka dengan keluarga saya gitu kan, bertanya gitu kan, apakah saya memang setelah SMA baru saya menyadari bahwa saya memiliki kemampuan itu, seperti itu. Wah, keren banget ceritanya kakak. Ya pasti dong. Nah, sosok pertama kali yang kakak lihat dan paling serem menurut kakak apa? Sosok pertama kali yang saya lihat itu sosoknya anak kecil, tubuhnya berselimut darah dan dia berada di atas rumah. Waktu itu saya tidak tahu bahwa dia itu tergolong ke makhluk tanda kutip seperti itu. Tapi lama kelamaan saya merasakan suatu perbedaan gitu. Nah di situ dia mulai berbicara kepada saya gitu loh. Dia mulai menceritakan pengalaman dia gitu. Jadi di situ saya banyak belajar dari dia. Nah untuk makhluk yang paling serem, sebenarnya semua kaum mereka itu serem gitu. Semuanya sangat-sangat intinya serem gitu kan. Tapi ada salah satu makhluk yang mungkin menurut saya unik gitu. Saya nggak tahu apakah itu tergolong mereka atau bukan, tapi yang jelas saya menamai dia itu pocong. Kenapa? Karena setahu saya kan suka nih film horor gitu kan. Jadi dari gambaran film tersebut sama persis dengan apa yang saya lihat. Cuma ada perbedaan yang mungkin tidak semua manusia tahu gitu. Jadi kenapa saya bilang unik? Karena ketika saya bertemu si pocong, dia itu tidak pernah mengeluarkan kata-kata. Atau ketika saya berusaha untuk berkomunikasi, dia tidak mengeluarkan kata-kata sedikit pun. Jadi di situ saya juga bingung gitu. Seperti itu sih. Jadi kakak nyaman lah dengan kondisi yang seperti ini? Nah kalau dibilang nyaman atau tidak, sebenarnya kalau boleh jujur ya, perasaan nyaman itu dalam diri kita ketika kita menjadi seperti sekarang ini sebenarnya antara terpaksa dan juga ikhlas. Kenapa demikian? Karena mau tidak mau kita harus menjalani. Karena kita sudah memiliki kemampuan itu. Jadi mau tidak mau kita harus menjalankan apa yang kita punya gitu. Jadi misalnya dibilang nyaman atau tidak, enjoy atau tidak, ya mau nggak mau ya harus enjoy, harus menerima gitu. Seperti itu. Ceritanya cukup crispy ya teman-teman. Nah, cara kakak menanggapi hal ini gimana? Untuk menanggapinya sebenarnya sangat simpel. I don't care, seperti itu. Jadi dunia mereka ya mereka, dunia saya ya dunia saya. Karena yang saya tahu dunia manusia dengan dunia gaib itu berbeda. Cuma yang harus kalian tahu bahwa dunia kita dan dunia mereka itu ibaratnya nih satu lapis bawang terpotong. Ibaratnya nih benang cuma satu
dekat tapi nggak bisa bersatu, seperti itu. Wow, crispy ya teman-teman. Apa pikiran kakak tentang berinteraksi dengan mereka itu? Jawabannya sangat simpel, takut tapi nyaman, seperti itu. Tantangan terbesar apa sih yang pernah kakak alami? Tantangan terbesar yang saya alami itu ketika saya mencoba menerima apa yang harus saya jalankan. Karena yang kalian tahu, menjadi diri seperti sekarang itu adalah tantangan terbesar yang harus saya jalankan. Karena itu semua tergantung pada keyakinan kalian masing-masing, seperti itu. Wow. Nah, cara menyikap. Satu. Nah, gimana sih cara kakak menerima anugerah ini? Menyikapi saya, Satu. Gimana sih cara kakak menyikapi atau menerima anugerah ini? cara saya untuk menyikapi kemampuan saya saat ini, yang jelas saya berusaha untuk santai, ikhlas, dan pastinya terus berusaha untuk Ayo. Satu. yang jelas pastinya santai, ikhlas, dan berusaha untuk menjalankan ini semua dengan hal-hal yang positif. Wow. Amazing. Lanjut. Oke. Satu. Nah, gimana nih tanggapan keluarga kakak? Nah, untuk mengenai tanggapan, sebenarnya awalnya sih keluarga kurang menerima gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya keluarga menerima, dan sampai sekarang keluarga tetap mensupport apa yang saya lakukan, tapi masih dalam jangkauan hal yang positif, seperti itu sih. Pengalaman apa yang bisa kakak sampaikan berdasarkan pengalaman kakak kepada teman-teman? Nah, untuk teman-teman semua, berdasarkan pengalaman saya, jalani hidup dengan rasa ikhlas, senyum, enjoy, dan pastinya selalu menjalankan semua aktivitas dengan hal-hal yang positif. Terima kasih. Tuh. Nah, buat teman-teman semua, berdasarkan pengalaman saya, jalani hidup dengan rasa ikhlas, sabar, enjoy, dan pastinya selalu berpikir positif. Terima kasih Pak Pesun kakak kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Langsung penutupan. Satu. Terima kasih buat waktu dan informasinya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Satu. Terima kasih atas waktu dan informasinya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan kita semua. Satu. Terima kasih buat waktunya. Satu. Terima kasih buat waktu dan informasinya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan kita semua. Sama-sama. Demikian bincang-bincang kita kali ini. Semoga kita diberi kesehatan, keselamatan, dan pastinya dapat belajar dari video kita kali ini. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.